Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya akan bahas mengenai aplikasi pada padi yang sudah merunduk. Nah, seperti ini. Ini sudah mulai merunduk. Apa saja yang harus diaplikasikan? Yang pertama, kita harus pahami dulu untuk padi yang seperti ini kondisinya apa saja yang menyerang kira-kira. Nah, seperti serangga. Untuk di kondisi padi yang seperti ini biasanya ada walang sangit atau HPP atau juga wereng. Nah, itu dikondisikan, bisa dilihat nanti di rumpunnya ada wereng apa tidak, terus di daunnya ada HPP atau tidak. HPP itu hama putih palsu yang saya maksud, dan di bulirnya ada walang sangit atau tidak. Dan biasanya itu walang sangit apalagi di bulan 4, di bulan 5 itu sedang banyak-banyaknya, dia sudah mulai nganak ya. Dan untuk nutrisinya itu nanti bisa disesuaikan atau dikondisikan. Nah, untuk saudaraku yang bertani atau bertanam padi dengan menggunakan organik, boleh kita sharing nanti. Dan ini juga organik. Ini organik baru pertama di musim ini ya, tapi hasilnya saya rasa sudah cukup memuaskan dan sudah mulai maksimal, meskipun ada beberapa plot yang kurang maksimal karena nanti saya akan perbaiki dulu tanahnya. Oke, kembali ke aplikasi yang saya gunakan. Untuk saat ini saya cari persamaan minimal menyerupai. Misalkan ada yang harus diaplikasikan untuk pengendalian hawar daun bakteri atau kresek. Nah, itu biasanya saya gunakan metiltiopanat. Kalau saya gunakan organik, apa kira-kira persamaannya? Nah, seperti itu cukup saya harus belajar lebih giat untuk mencapai itu, dan sudah saya temukan beberapa bahan yang hampir menyerupai dengan cara kerja beberapa insektisida, fungisida gitu kan. Jadi nanti tinggal diaplikasikan. Nah, untuk itu, untuk fungi dan inseknya saya gunakan ini ada seperti ini. Ini sudah jadi larutan. Bahannya banyak sekali. Itu harus dibahas tersendiri. Dia bisa digunakan untuk beberapa serangga ya, seperti khususnya ulat yang sudah saya bagikan videonya. Ulat, wereng, walang sangit bisa itu. Nah, ini saya gunakan ini, dan juga ada fungisidanya di dalam. Jadi sudah lengkap, dan ini bisa diaplikasikan di masa vegetatif ataupun di generatif. Dan untuk bahan kimianya, insektisidanya bisa dilihat nanti disesuaikan ada wereng atau tidak. Kalau misalkan ada wereng padi yang sudah seperti ini, saya rasa jangan menggunakan kontak ataupun beberapa kontak yang dari golongan piretroid ataupun dari golongan lain untuk pengendalian wereng. Bisa gunakan itu bupropegin, saya rasa efektif. Kalau misalkan kondisi serangannya cukup tinggi ya, bisa menggunakan bupropegin plus imida, tapi aplikasinya ke batang ya, daripada nanti disembor-sembor seperti itu. Ada ya biasanya yang menggunakan oli kalau sudah parah yang dimandiin padinya. Saya rasa tidak perlu. Untuk saudaraku sekalian bisa dispray, nanti dispray ke batang itu lebih cepat daripada menggunakan oli ya. Di samping kita juga mengantisipasi residu pada tanah ya, itu lebih baik. Nah, jika yang menggunakan organik seperti ini, insektisidanya dan fungisidanya, itu saudara sekalian nanti bisa kita sharing bareng. Oke, untuk insektisidanya saya gunakan yang ini, dan bahan untuk yang tadi jika ada walang sangit, untuk di kimianya bisa menggunakan imida juga, bisa di mehipo juga bisa. Jika menggunakan kontak boleh, itu permetrin masih bisa untuk kondisi yang seperti ini padinya.
permetrin bahannya masih bisa. Itu mereknya banyak sekali, silahkan. Dan untuk funginya, fungi atau bakterisidanya yang spesifik untuk kresek, ini saya sudah gunakan seperti ini. Saya sudah ada bahan, saya temukan seperti ini. Ini sudah jadi larutan, bahannya ya cukup kental lah ya. Ini sudah jadi larutan, saya rasa cukup efektif. Dan ini bisa dilihat daunnya masih hijau, hijau royo-royo ya. Terus yang sebelahnya ini yang punya tetangga, ini sudah kena. Sebenarnya kalau dilihat dari atas itu jauh sekali dia sudah kena ya, banyak. Nah seperti ini punya tetangga ya, untuk anakannya dia bagus, oke, tapi banyak anak belum tentu nanti produksinya tinggi, karena sudah saya bagikan, kita harus mengetahui beberapa karakternya, kebutuhannya apa saja, terus perlindungannya. Nah untuk fungisida dan bakterisida saya sudah gunakan yang spesifik khusus untuk kresek ya, seperti ini. Jadi ini bahannya organik. Dan adapun untuk bahan kimianya, bisa saudaraku sekalian, itu metiltiopanat. Ini juga bisa setara dengan metiltiopanat sama oksitetrasiklin atau CBIA yang biasa saya gunakan, seperti itu. Dan adapun jika pengendalian seperti itu tidak efektif atau masih bertambah ya serangannya, masih menjalar, daunnya masih kering, saudaraku bisa gunakan bahan yang ada di dapur. Ini saya juga gunakan, ini minyak sayur ya, minyak sayur kemasan. Saya gunakan minyak sayur kemasan, dia untuk menekan perkembangan bakteri ya. Untuk menekan perkembangan bakteri bisa dicampur. Dan jika cara mencampurnya supaya homogen atau menyatu, bisa gunakan penembus. Ini saya sudah bikin sendiri penembusnya. Kalau saudaraku belum bikin, bisa ada banyak sekali di pasaran untuk penembus dan perekat. Jika tidak ada, silahkan menggunakan sabun masih bisa, karena untuk minyak sayur kan asam, nanti bersatu dengan basa itu dia akan homogen, akan netral seperti ini. Nah ini udah bagus disatukan seperti ini. Nah nanti dikocok atau dimix dengan beberapa bahan insektisida dan fungi, bisa disatukan. Dan untuk nutrisinya saya gunakan, ini untuk organik ya, saya gunakan ini kemarin yang dibuat itu nasi ya, dari nasi sisa atau nasi bekas yang saya gunakan. Videonya sudah dibuatkan, jika mau membuat saudaraku sekalian, itu murah sekali, hemat sekali, dan bisa untuk beberapa hektar dan beberapa kali aplikasi dalam satu kemasan atau satu botol mineral yang besar ya. Nah itu silahkan, saya sudah bagikan beberapa videonya. Dan untuk yang tidak menggunakan atau tidak yang menggunakan organik, dari bahan kimianya boleh banyak sekali. Ada pupuk cairnya, ada padatnya, ada serbuknya, itu banyak, baik tepung ataupun yang kental ya, bentuk SL atau SC, itu banyak sekali. Silahkan, ada yang menggunakan MKP atau yang kristal yang lain, silahkan, itu bisa. Terus juga mau menggunakan boron bisa, kalsium boleh. Nah untuk seperti ini bisa lebih bening jika menggunakan kalsium. Dan saya kalau organik, tambahan kalsiumnya itu bisa ada beberapa dari telur ya, dari cangkang telur itu bisa digunakan. Dan sementara ini saya rasa ini untuk kalsiumnya cukup. Dan di sini sudah lengkap. Ini dari nasi sisa ya, nasi sisa sudah mencair seperti ini. Dan aromanya itu sudah wangi tape atau wangi roti kalau menurut saya. Wangi roti tapi agak bau alkohol. Ini kalau mau coba, ini aromanya bisa, ini kalau mau dicium ya, seperti itu baunya ya. Nah ini saudaraku sekalian, beberapa bahan tadi bisa digunakan. Itu biasanya untuk di masa vegetatif, terutama yang ini, terutama yang dari nasi sisa atau nasi bekas,
biasanya minimal 3 kali, atau dari masa bunting lebih bagus, setidaknya 3 kali. Itu dari padi baru keluar 1, 2, dan padi merunduk seperti ini. Terakhir sudah merah ujungnya merah. Dan tapi saya kalau misalkan untuk pengisian itu tidak merah ujung, merahnya bersamaan nanti ke sini merahnya. Jadi ketika ini sudah merah dan pangkalnya sudah ngisi, dan nanti semuanya bisa ngisi sampai pangkal malai. Biasanya ada beberapa yang tidak ngisi 3/4 lah biasanya. Kadang kopong atau tidak ngisi gepeng ya. Ini pangkal malainya biasanya gepeng. Dan untuk mengisi itu kita harus penuhi kebutuhannya minimal dari kalium. Ya, dari kalium kita aplikasikan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan kenapa saya gunakan dari nasi ini, nasi sisa atau nasi bekas? Karena saya berpikir sederhana sekali. Nasi itu bahannya dari beras, dan beras berasal dari padi. Nah, dari nasi ini kita kembalikan ke padi. Jadi dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh bulir padi ini dipenuhi oleh ini bahan nasi ini. Ya, karena kebutuhannya sudah dipenuhi, akhirnya dia ngisi sempurna. Itu nanti yang di sebelah sana ada yang di plot 3 untuk pengisian yang sudah belum full sih, sedikit ya. Nanti sudah agak merah ya, agak menguning bulirnya. Itu nanti bisa kita upload, saya upload nanti seperti itu hasilnya. Oke, sementara itu saudaraku sekalian, untuk aplikasi bulir padi yang seperti ini saya rasa tadi cukup jelas. Kalau tidak jelas silahkan bisa bertanya di kolom komen. Mudah-mudahan nanti saya bisa buatkan live untuk beberapa video ya tentang budidaya padi ataupun di pengendalian hama dan penyakitnya. Sementara itu terima kasih, semoga bermanfaat.